Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar tentang fisika modern. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori atom Bohr, maka hari ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya dualisme atau sifat dari suatu gelombang. Nah, oke, sudah muncul ya, saya share screen materinya. Nah, di hari ini kita akan belajar bagaimana dualisme gelombang partikel dan mekanika gelombang kuantum. Di fisika modern, itu diawali dari suatu konsep revolusioner, di mana partikel itu bisa berperilaku sebagai gelombang, tapi juga sebaliknya, dia itu sebuah terobosan dalam fisika kuantum yang mengubah pemahaman kita semua bahwa alam semesta itu adalah sesuatu hal yang tidak terbatas. Kemudian ada sifat ganda dari cahaya. Di pertemuan sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwa cahaya itu ternyata selain dia itu elektron yang menunjukkan perilaku gelombang, ternyata dia juga adalah partikel. Jadi tergantung bagaimana cara pengamatan yang dilakukan. Nah, dari kedua hal ini muncul suatu era baru di fisika modern dengan pemahaman mendalam tentang perilaku materi dan juga energi di tingkat mikroskopik. Tahun 1801, percobaan dari Thomas Young, dia itu melakukan suatu percobaan cahaya monokromatik, artinya cahaya cuma satu warna ya, biasanya tuh putih, kalau enggak itu merah yang digunakan. Nah, melalui dua celah sempit yang berdekatan, kemudian jatuh pada layar pengamat. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ternyata terbentuk pola gelap terang, khas seperti interferensi. Seperti halnya ketika kita melemparkan batu di dalam air, maka air akan membentuk lingkaran-lingkaran gelombang. Begitupun juga ternyata di percobaan cahaya yang dilakukan oleh si Thomas Young ini. Nah, jadi terbentuk pola interferensi gelap terang yang hanya mungkin dihasilkan oleh gelombang. Sehingga menimbulkan suatu interpretasi awal bahwa cahaya itu ternyata memiliki sifat gelombang. Nah, hal ini mendukung teori gelombang cahaya. Tapi pada tahun 1905, jadi 4 tahun setelah si Thomas Young ini melakukan praktikum ya, nah si Einstein itu menunjukkan bahwa ternyata cahaya itu juga berperilaku sebagai partikel atau foton dalam efek fotolistrik. Sehingga dimulailah di tahun tersebut yang namanya materi dualisme. Nah, hipotesisnya de Broglie tahun 1924 itu juga mengatakan bahwa materi itu juga gelombang. Gagasannya revolusionernya dari Louis de Broglie itu mengusulkan bahwa tidak hanya cahaya, tapi semua partikel materi juga memiliki sifat gelombang. Sehingga si Louis de Broglie ini memberikan persamaan untuk bagaimana menghitung panjang gelombang menggunakan persamaan gelombangnya de Broglie. Di sini ada lambda sama dengan H per P, di mana H itu adalah konstanta Planck yang memang sudah ditetapkan dengan satuannya 6,625 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Dan P di sini itu adalah momentum partikel. Nah, pembuktian eksperimentalnya dari teorinya Louis de Broglie ini dilakukan oleh eksperimennya Davison-Germer tahun 1927 yang membuktikan bahwa elektron ternyata menghasilkan pola difraksi ketika ditembakkan ke suatu kristal nikel. Jadi, elektronnya itu berperilaku sebagai gelombang. Visualisasinya bagaimana? Nah, kalau saya kalian bisa simak gambar di samping sini. Jadi ini ada cahaya ditembakkan dalam dua celah sempit akan menghasilkan interferensi. Ada pola gelap, pola terang, gelap, terang seperti itu. Nah, jadi visualisasi pola interferensi yang terbentuk ketika elektron melewati suatu celah ganda itu merupakan suatu bukti nyata bahwa ternyata partikel ini juga memiliki sifat gelombang. Nah, di setiap titik terang itu sebenarnya menunjukkan suatu probabilitasnya tinggi dari elektron itu mendarat di posisi tersebut. Nah, sedangkan ketika elektron ditembakkan satu persatu nih, nah pola interferensinya itu tetap terbentuk. Seakan-akan elektron ini mengetahui keberadaan dua celah. Nah, jadi sebenarnya celah itu ketika dia ada cahaya, otomatis kan akan merefleksikan bayangan. Si elektron ini seakan-akan dia tahu keberadaan ini dua celah, makanya dia bisa membentuk pola gelap terang, gelap terang. Nah, ini akhirnya menjadi suatu misteri di dunia kuantum.
Ketika kita mencoba mengamati suatu elektron melewati celah yang di mana pola interferensinya menghilang, nah pengamat itu mengubah realitasnya itu menjadi suatu kuantum. Tuh. Nah, tahun 1927 itu akhirnya lahir nih yang namanya ketidakpastian Heisenberg. Jadi para ilmuwan di tahun itu pada bingung, kenapa ini bisa bersifat ganda? Kenapa ada fenomena bisa muncul seperti itu? Nah, muncullah si Pak Heisenberg ini. Prinsip fundamentalnya dari Werner Heisenberg menemukan bahwa ada batasan mendalam dalam suatu pengukuran simultan posisi dan momentum partikel. Nah, jadi di Heisenberg ini mencoba untuk menyempurnakan dari prinsip ketidakpastiannya di si Heisenberg. Nah, rumus ketidakpastiannya dari Heisenberg di sini, dia menyatakan bahwa delta X dikalikan delta P itu harus lebih besar sama dengan H per 2. Nah, di mana hanya ini sama dengan H per 2pi. Nah, delta X ini adalah ketidakpastian dari suatu posisi dan P adalah ketidakpastian momentum. Nah, jadi si Heisenberg ini berupaya untuk menyempurnakan dari persamaannya panjang gelombangnya Louis de Broglie gitu. Nah, si Heisenberg ini juga mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan keterbatasan alat ukur, tapi sifatnya fundamental alam partikel itu tidak memiliki posisi dan momentum itu pasti akan secara bersamaan. Kita tahu sendiri bahwa semua partikel di alam ini bentuknya acak gitu. Nah, jadi makna filosofisnya dari persamaan ketidakpastian Heisenberg ini dia menyatakan bahwa sebenarnya bukan alat ukurnya yang terbatas, tapi memang sifat fundamental alam partikel yang memiliki posisi dan juga momentum pasti secara bersamaan. Implikasinya apa, Bu? Implikasinya yang pertama, batasan pengukuran mikroskopik. Kalau seandainya kita ingin mengukur panjang suatu pena atau lebar suatu buku, kita mudah saja menggunakan penggaris. Oke, menggunakan mistar. Nah, tapi bagaimana ketika kita akan mengukur atom atau partikel yang paling kecil? Bagaimana kita ingin mengetahui ukuran elektron? Nah, oleh karena itulah batasan pengukuran mikroskopik ini menjadi semakin akurat ketika kita mengukur posisi partikel, di mana semakin tidak pasti momentumnya dan juga sebaliknya. Ini bukan masalah teknologi, tapi hukum alam. Perilaku elektron dan atom itu diamati bahwa ternyata elektron tidak mengorbit inti dengan lintasan pasti, seperti planet. Jadi kalau seandainya kita melihat bersama itu matahari dikelilingi oleh planet Merkurius, ada planet Venus, ada bumi, ada Mars, kemudian bulan mengelilingi bumi. Tapi ternyata elektron itu tidak mengorbit dengan inti pada lintasan pasti seperti planet-planet tersebut. Tapi dia ada berada di dalam awan probabilitas, di mana ada orbitalnya sendiri. Jadi si elektron ini punya jalur sendiri. Nah, fondasi mekanika kuantum disinilah muncul menjadi dasar pengembangan persamaan Schrödinger dan juga model atom modern yang menjelaskan suatu struktur materi. Contoh soalnya, sekarang kita akan menghitung bagaimana panjang gelombang de Broglie. Apabila ada persamaan atau ada permasalahan, sebuah elektron bergerak dengan kecepatan. Velocity-nya diketahui 2 kali 10 pangkat 6 meter per second. Jadi ini si elektron bergerak ya dalam orbital elektronnya sendiri. Kemudian diketahui massa elektronnya adalah 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Jadi, elektron juga punya massa. Diingat-ingat ya. Hitunglah berapa panjang gelombang de Broglie elektron tersebut. Ingat, persamaan dari gelombang de Broglie adalah lambda sama dengan H per P. Di mana P di sini kita tahu bersama-sama adalah massa dikalikan dengan kecepatan elektronnya. Diketahui di soal ini kecepatannya diketahui, massa diketahui, dan konstanta Planck-nya juga diketahui. Maka siapkan strateginya. Hitung persamaannya dengan memasukkan rumus de Broglie-nya. Nah, cara menyelesaikannya pertama, P-nya. Kita hitung dulu P-nya.
P di sini itu kan sama dengan M dikalikan V. Masanya elektron tadi adalah 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Dikalikan dengan V, kecepatan elektronnya berapa? Kecepatan elektronnya di soal diketahui 2 kali 10 pangkat 6 meter per second. Nah, dari sini masukkan di rumusnya de Broglie-nya. Lambda sama dengan H per P. Kemudian dimasukkan, hanya ini adalah konstanta Planck-nya. 1,822 dari mana, Bu? Dari persamaan P, M kali V. Nah, jadi kita peroleh lambdanya atau hasil rumus de Broglie-nya adalah 0,364 Newton meter, nanometer. Nah, jadi panjang hasil gelombang elektron itu sekitar 0,364 nanometer. Ini sebanding dengan jarak antara atom di dalam kristal, sehingga elektron itu dapat mengalami yang namanya difraksi oleh struktur kristal. Catatan pentingnya di sini, panjang gelombang de Broglie hanya signifikan untuk partikel mikroskopik. Nah, untuk objek yang makroskopik, panjang gelombangnya sangat kecil sehingga tidak teramati. Dampaknya apa, Bu? Persamaannya de Broglie pada teknologi ada manfaatnya nggak? Pastinya ada. Yang pertama, kalian pernah lihat mikroskop elektron? Belum ya? Nah, mikroskop elektron gambarnya seperti ini kurang lebih. Jadi dia memanfaatkan panjang gelombang elektron yang sangat pendek untuk menghasilkan resolusi jauh lebih tinggi daripada mikroskop cahaya. Nah, ini memungkinkan pengamatan di struktur atom. Jadi kita bisa sampai hal terkecil, kalau kita mengamati amuba, di dalam amuba itu bahkan ada sel amuba itu bahkan bisa diamati pakai sampai unsur paling kecilnya lagi menggunakan mikroskop elektron. Nah, kalau seandainya kalian sekarang punya handphone, terus punya laptop, nah itu digunakan di teknologi semikonduktor. Jadi, pemahaman perilaku elektron dalam material itu mungkin mengembangkan transistor, terus kemudian chip komputer, dan juga fondasi dari revolusi digital. Yang saat ini lagi gembor-gembor yang dikembangkan itu adalah komputasi kuantum, di mana memanfaatkan superposisi dan keterjeratan kuantum untuk melakukan komputasi paralel masif. Jadi ini adalah masa depan dari teknologi informasi. Jadi bukan tidak mungkin lagi ketika kita mempelajari suatu kuantum di fisika modern, maka gerbang menuju masa lampau ataupun gerbang menuju masa depan itu suatu saat pasti bisa terpecahkan. Dari pencitraan medis hingga komunikasi, kuantum itu yang paling aman. Prinsip-prinsipnya, mekanika kuantum itu terus membentuk teknologi di masa depan kita. Kesimpulannya, dunia kuantum itu sangat ajaib. Jadi kalau seandainya kalian suka dan tertarik belajar fisika kuantum, kalian selamat, kalian sudah masuk seperti beberapa orang yang modern gitu. Nah, di sini partikel itu adalah gelombang. Ketika partikel dan gelombang bukan lagi entitas yang terpisah di dunia mikroskopik, keduanya adalah manifestasi berbeda dari realitas kuantum yang sama. Pengamat itu sangat mempengaruhi realitas. Jadi tindakan pengamat itu mengubah sifat dari sistem kuantum. Mengamati elektron sebagai partikel membuat pola gelombang yang menghilang. Hal yang paling mudah diamati ketika kita menjadi suatu pengamat, ketika pengamat kita melihat bis yang berjalan. Dan ketika ada orang di dalam bis, orang melihat pengamat yang ada di jalan raya, itu dia yang bergerak menjauhi. Nah, sedangkan posisinya si pengamat yang ada di jalan di luar bis itu dia tetap diam. Nah, inilah mengapa di situ pengamat itu mempengaruhi realitas dari kuantum. Dari teori kuantum ini ternyata masih ada yang namanya batasan fundamental pengetahuan. Prinsip ketidakpastian Heisenberg itu sebenarnya bukan suatu keterbatasan teknologi, tapi sifat dasar alam yang membatasi apa yang dapat kita ketahui secara bersamaan. Jadi alam dan juga semesta itu masih misteri. Oleh karena itu ada beberapa hal yang hingga saat ini belum bisa dijelaskan karena memang sengaja dirahasiakan dulu oleh Yang Maha Kuasa.
Jika sudah waktunya, maka apa yang ingin kamu ketahui, maka akan kamu ketahui. Itu dia menariknya dari fisika kuantum modern. Siapapun yang tidak terkejut dengan teori ke kuantum, itu dia belum memahaminya. Itu yang dikatakan oleh Niels Bohr. Nah, sekarang kita coba diskusi. Bagaimana dualisme gelombang partikel mengubah pandangan kita tentang materi dan juga realitas? Nah, jadi sebenarnya realitas itu tidak deterministik di level kuantum, tapi sebenarnya probabilitaslah yang menggantikan kepastian absolut. Contoh teknologinya sehari-hari yang memanfaatkan konsep dualisme gelombang partikel apa, Bu? LED. Pernah tahu LED? TV-TV sekarang itu prosesnya itu tabungnya tipis, tidak seperti TV-TV zaman dulu yang bagian belakangnya gede. Nah, itu dia memanfaatkan yang namanya dualisme gelombang. Ditambah lagi teknologi laser, MRI, GPS. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui lokasi seseorang dengan akurat? Karena ada satelit di atas bumi, satelit tersebutlah yang akan memancarkan titik lokasi, jadi mengelumai gelombang partikel. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memproyeksikan si A ada berada di posisi titik mana ya, gitu. Juga perangkat-perangkat elektronik yang sekarang tuh modern, itu semuanya bergantung pada mekanika kuantum. Nah, keterbatasan pengukuran. Jadi bagaimana sih sebenarnya, kenapa ada yang dinamakan keterbatasan Heisenberg tadi ya? Nah, jadi Heisenberg ini sebenarnya membatasi presisi dari eksperimen, tapi dia itu membuka pemahaman baru bahwa struktur materi dan pengembangan teknologi kuantum itu adalah fenomena alam. Jadi, kita hanya bergantung pada waktu dan terus mencoba, tidak berhenti melakukan eksperimen untuk menemukan jawabannya. Oke, itu akhir dari kuliah fisika kuantum kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan fisika kuantum atau fisika modern selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.